Halo Sobat Sains Farmasi. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik ya Sobat ya. Jadi judul topik kali ini adalah tentang penyebab nyeri haid. Dan tentunya topik ini sangat erat kaitannya dengan perempuan tentunya ya Sobat ya. Oke Sobat Sains, nyeri haid seringkali dialami oleh wanita selama mengalami menstruasi. Kondisi ini disebut juga dengan dysmenorrhea. Nyeri bisa berlangsung pendek ataupun lama. Tingkatan sakitnya pun juga akan beragam, mulai dari kram ringan sampai yang berat, yang bisa mengganggu aktivitas seorang wanita. Rasa nyeri juga bisa menyebar ke area punggung dan paha jika semakin parah. Diketahui bahwa kontraksi di area perut adalah penyebab nyeri haid yang sering dialami oleh wanita pada saat sedang mengalami menstruasi. Meskipun begitu, tidak semua wanita yang sedang mengalami menstruasi akan nyeri haid. Sebagaimana ataupun sebagian dari mereka tetap bisa beraktivitas karena nyeri tidak begitu terasa. Rasa sakit biasanya terjadi di area bawah perut. Nyeri ini berada pada saat premenstruasi namun tetap saling berkaitan. Rasa nyeri biasanya akan membaik seiring dengan bertambahnya usia dan setelah memiliki anak tentunya. Sebenarnya wanita mengalami kontraksi halus yang tidak terasa pada otot dinding rahim sepanjang waktu. Namun kontraksi tersebut akan semakin intens ataupun tinggi frekuensinya pada saat menstruasi. Hal ini terjadi karena adanya peluruhan pada dinding rahim ketika menstruasi sedang berlangsung. Pada saat kontraksi, pembuluh darah yang mengelilingi rahim akan ditekan secara terus-menerus. Kondisi tersebut akan memutus suplai darah dan oksigen ke rahim sehingga akan menyebabkan jaringan rahim melepaskan senyawa kimia penyebab munculnya rasa sakit dan nyeri. Nyeri pada saat menstruasi juga diperparah karena tubuh secara alami melepaskan yang namanya prostaglandin, yakni senyawa kimia yang dapat memicu otot rahim untuk terus-menerus berkontraksi. Senyawa kimia prostaglandin tersebut juga akan memicu kondisi lain yang memperparah nyeri seperti lemas, mual, diare, bahkan munculnya sakit kepala. Hal ini adalah gejala umum yang menyerupai ketika wanita mengalami nyeri haid. Dan sebagian wanita yang mengalami kontraksi hebat dan rasa nyeri yang tidak tertahankan. Hal ini dipicu karena sebagian wanita memproduksi prostaglandin dalam jumlah yang lebih banyak. Dan inilah yang menjadi penyebab nyeri haid semakin parah ataupun lebih parah. Oke Sobat Sains, semoga video ini dapat membantu kamu semua dan bisa lebih tahu lagi apa yang menyebabkan nyeri pada saat kamu sedang haid itu menjadi lebih parah ataupun lebih sakit daripada yang dialami pada bulan lalu. Oke Sobat Sains, semoga video ini dapat membantu kamu semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Sobat Sains Farmasi. Pada video kali ini kita akan meneruskan bahasan video yang kemarin ya Sobat ya, masih tentang haid. Dan kali ini topik kita adalah tentang beberapa faktor resiko penyebab nyeri haid. Dan tepatnya di sini ada 4 faktor resiko ya Sobat ya. Terdapat beberapa wanita yang berisiko mengalami nyeri haid yang akan menjadi lebih parah. Beberapa faktor risiko tersebut antara lain yang pertama adalah tentang volume haid.
Volume haid bagi setiap wanita akan mengalami jumlah yang berbeda-beda tentunya. Namun akan semakin banyak volume haid, maka semakin besar pula wanita akan berisiko mengalami nyeri pada saat menstruasi. Dan ini perlu kamu pantau juga ya sobat ya. Yang kedua itu tentang menstruasi pertama yang terjadi lebih awal. Sebagian besar wanita mendapatkan menstruasi pertamanya di atas usia 11 tahun. Wanita yang mendapatkan menstruasi pertama sebelum berumur 11 tahun, maka ini akan berisiko mengalami rasa nyeri pada setiap periode menstruasinya. Dan ini harus kamu catat juga secara pribadi tentu. Yang ketiga tentang faktor obesitas. Kelebihan berat badan ataupun obesitas dapat memicu ketidakseimbangan hormon pada wanita. Hal ini dapat menjadi pemicu risiko yang lebih besar pada wanita untuk mengalami yang namanya nyeri haid. Dan oleh karena itu kita wajib menjaga yang namanya berat badan menjadi lebih ideal ya sobat ya. Tetapi tidak seperti gitar Spanyol juga kali ya. Oke, yang keempat adalah tentang konsumsi alkohol ataupun rokok. Alkohol dan rokok memberikan dampak negatif bagi kesehatan tubuh, termasuk pada organ reproduksi wanita. Wanita yang mengkonsumsi alkohol dan rokok tentu saja ini akan berisiko lebih tinggi untuk mengalami nyeri menstruasi. Dan ini juga yang mungkin menjadi penyebab, maka untuk wanita ini dihindari untuk mengkonsumsi alkohol ataupun rokok ataupun sejenisnya kali ya sobat. Oke sobat sains, dan itu adalah 4 faktor risiko yang akan menyebabkan nyeri haid kamu semakin parah. Dan tentunya bagi para perempuan ini wajib dihindari keempat faktor risiko tadi ya sobat ya. Terutama itu untuk faktor nomor 3 dan nomor 4. Oke sobat sains farmasi, semoga video ini dapat membantu kamu semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo sobat sains farmasi. Pada video kali ini kita masih membahas tentang nyeri haid. Dan judul pada video kali ini adalah tentang penyebab nyeri haid yang bisa menjadi indikasi gangguan daripada kesehatan yang lebih serius. Dan tentunya ini bukan hanya bicara tentang haid saja dalam video kali ini. Sudah diketahui bahwa kontraksi adalah penyebab daripada nyeri haid. Dan diketahui pula terdapat berbagai nyeri haid yang dialami wanita pada menstruasi. Yang pertama adalah dismenorrhea primer, dan hal ini sering dialami wanita pada awal yang namanya menstruasi. Yang kedua adalah dismenorrhea sekunder yang disebabkan oleh adanya gangguan pada organ reproduksi wanita itu sendiri. Dan dismenorrhea sekunder ini ditandai dengan adanya nyeri yang terjadi lebih awal daripada biasanya dan disertai dengan rasa nyeri yang berlanjut lebih lama. Dan dismenorrhea sekunder ini juga bisa menjadi indikasi adanya gangguan kesehatan lain seperti berikut ini. Yang pertama adalah radang pinggul. Radang pinggul merupakan inflamasi yang terjadi pada area rahim, tuba fallopi, dan ovarium. Adanya infeksi sobat. Yang kedua tentang endometriosis. Endometriosis merupakan gangguan reproduksi wanita yang terjadi karena sel-sel yang menyelubungi rahim mulai tumbuh di luar rahim, dan misalnya saja sel-sel tersebut tumbuh di ovarium ataupun tuba fallopi. Ketika sel tersebut meluru, maka rasa sakit yang hebat bisa dialami oleh wanita. Fibroid. Fibroid merupakan jenis tumor yang tidak bersifat kanker. Fibroid biasanya muncul diare dalam area rahim, dan hal ini tentunya memiliki bahasan yang lebih spesifik lagi.
Yang keempat adalah adenomiosis. Adenomiosis merupakan kondisi di mana jaringan lapisan dalam rahim yang paling panjang mulai tumbuh ke dalam dinding otot rahim. Kondisi ini tentu akan menyebabkan rasa sakit yang cukup hebat ketika sedang mengalami menstruasi. Dan yang kelima adalah sekaligus menjadi yang terakhir merupakan stenosis leher rahim. Stenosis leher rahim merupakan kondisi di mana pembukaan pada leher rahim wanita maka semakin kecil sehingga akan membatasi aliran darah yang keluar daripada menstruasi ini dan memicu penyebab nyeri haid menjadi lebih besar. Gejala yang terjadi ketika wanita mengalami dysmenorrhea sekunder biasanya disertai dengan gejala-gejala lainnya. Gejala-gejala lain yang sering terjadi misalnya keputihan yang cenderung berbau dan kental, periode menstruasi yang tidak teratur, serta adanya perdarahan pada masa menstruasi. Bahkan pada beberapa kasus, wanita mengalami nyeri ketika sedang berhubungan seksual. Oke Sobat Sains, dan itu adalah penyebab nyeri haid yang bisa menjadi indikasi gangguan kesehatan yang lebih serius jika tentu saja kamu cuekin aja. Oke Sobat Sains, semoga informasi ini dapat menjadi pembelajaran untuk kita semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas secara spesifik dan juga singkat ya Sobat ya tentang diagnosis penyebab daripada nyeri haid. Jika nyeri haid semakin memburuk, maka diperlukan diagnosa yang tepat untuk mengetahui penyebab daripada nyeri haid tersebut. Berkonsultasi dengan dokter ahli adalah tindakan yang paling tepat untuk mengatasi kondisi ini. Berikut adalah proses daripada diagnosa yang biasanya dilakukan oleh dokter untuk mencari tahu penyebab daripada nyeri haid. Dan biasanya itu ada 4 prosesnya ya Sobat ya. Proses yang pertama adalah dengan mencari tahu riwayat kesehatan pasien yang akan ditanyakan dan lebih terperinci oleh dokter ahli. Dalam hal ini kamu harus bisa memberikan informasi seakurat mungkin kepada dokter kamu, dokter yang menangani kondisi kamu saat ini, tentang keluhan nyeri haid ini, tentang riwayat penyakit kamu, dan tentu saja riwayat daripada penggunaan obat yang telah kamu gunakan pada akhir-akhir ini. Yang kedua adalah tentang pemeriksaan panggul yang akan dilakukan oleh dokter khusus sebagai dokter ahli ginekolog atas persetujuan pasien ataupun Anda. Dalam hal ini akan dilakukan pemindaian tentu saja. Dalam hal ini tentunya dokter ginekolog ataupun OB/GYN ya, ini memiliki peranan yang lebih khusus lagi dalam pemindaian dan pemeriksaan panggul ini. Yang ketiga adalah pemeriksaan organ reproduksi. Tentunya untuk yang mengalami yang namanya keluhan terhadap nyeri haid, tentunya ini akan didiagnosa ya Sobat ya. Didiagnosa terlebih dahulu apakah ini nyeri haid biasa ataukah akan merujuk kepada penyakit lain yang akan memicu penyakit sejenis yang lebih parah daripada nyeri haid itu sendiri. Maka daripada itu, pemeriksaan organ reproduksi sangatlah penting untuk dilakukan. Yang keempat adalah tentang pemeriksaan jika adanya indikasi infeksi. Tentu saja untuk peristiwa indikasi infeksi ini ya Sobat ya, diperlukan bagian obat yang disebut dengan kategori antibiotik. Dan kategori antibiotik ini tentunya diharuskan ataupun sebaiknya harus ada ketika pasien mengalami yang namanya infeksi. Maka daripada itu
kekhawatiran tenaga kesehatan tentang bahaya ataupun infeksi haruslah diselesaikan terlebih dahulu agar bisa diagnosanya tegak. Dan pemeriksaan jika adanya indikasi infeksi ini sangatlah penting bagi kamu untuk mendiagnosa penyakit apa yang terjadi bagi kamu apabila kamu mengalami nyeri haid yang sudah tidak biasa. Dan diagnosa awal bisa dilakukan oleh dokter umum, dan namun untuk pemeriksaan lanjutan maka biasanya akan diberikan rujukan kepada dokter OB/GYN ataupun dokter ginekolog. Dan beberapa prosedur yang biasa dilakukan meliputi tes urin, tes darah, MRI atau magnetic resonance imaging ataupun CT scan dan lain hal sebagainya, termasuk juga USG sobat ya ataupun ultrasonik. Ini wajib untuk dilakukan agar data-data yang dibutuhkan untuk penegakan diagnosa ini menjadi lebih valid lagi sehingga dapat dengan lebih pasti karena pemeriksaannya dilakukan secara komprehensif. Oke sobat sains, itu adalah 4 rangkaian daripada diagnosa penyebab nyeri haid. Semoga video ini dapat membantu kamu semua dan sampai jumpa di video selanjutnya. Halo sobat sains farmasi. Pada video kali ini kita masih ngebahas topik tentang nyeri haid dan ini bisa dikategorikan sebagai bagian akhirnya. Dan pada video kali ini kita akan memberi judulnya adalah tentang pengobatan nyeri haid. Nyeri menjadi hal yang umum terjadi pada wanita yang masih mengalami menstruasi, dan nyeri ini umumnya bisa diatasi sendiri jika masih dalam keadaan ringan. Dan berikut ini adalah beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi nyeri sendiri dan keluhan nyeri ringan saat menstruasi. Dan ini adalah 5 solusinya. Solusi yang pertama adalah dengan melakukan aktivitas fisik yang terlalu dan tidak terlalu berat namun rutin dan teratur. Misalnya dengan kegiatan bersepeda, berenang, berjalan kaki secara biasa dan dilakukan dengan intensitas yang rendah. Yang kedua adalah dengan mengompres bagian area perut dengan botol yang berisi air panas dan juga bisa dilakukan untuk meredakan nyeri. Ingat ya sobat, ini diisi dengan air panas bukan dengan air dingin. Yang ketiga adalah saat nyeri haid begitu terasa, Anda bisa mandi dengan air hangat dan hal ini dapat membantu tubuh untuk lekas rileks kembali sehingga bisa meredakan rasa sakit yang terasa sangat sakit dan ini akan perlahan berkurang. Yang keempat adalah dengan menjauhi rokok dan minuman yang mengandung alkohol, karena hal ini dapat memperburuk nyeri haid dan wanita yang terbiasa mengkonsumsi alkohol dan merokok, maka ini akan memiliki resiko lebih besar untuk mengalami yang namanya nyeri haid. Yang kelima adalah dengan mengkonsumsi suplemen makanan yang mengandung vitamin E, omega 3, B1 dan B6 serta magnesium juga bisa membantu di haid. Dan terdapat beberapa obat yang bisa digunakan sebagai nyeri haid, dan beberapa obat untuk nyeri haid yang sering digunakan seperti halnya obat anti-inflamasi non-steroid ataupun yang disingkat dengan NSAID, dan namun obat ini harus dengan anjuran dokter supaya nggak salah dalam dan tentunya kamu juga harus dibimbing dengan bantuan apoteker untuk masalah obat tersebut. Obat-obat dengan golongan NSAID misalnya seperti asam mefenamat dan natrium diklofenak
dan ini memiliki banyak sekali nama dagangnya sobat ya, ataupun mereknya yang dapat kamu temui di pasaran. Dan obat peredanya rasa nyeri yang dijual bebas di apotek, ibuprofen dan aspirin juga bisa digunakan. Selain itu, paracetamol juga bisa merupakan pilihan untuk obat pereda rasa nyeri yang bisa dikonsumsi dan dijual bebas di apotek. Namun dalam hal ini paracetamol cukup ampuh karena daya analgesiknya itu lebih kurang dibanding NSAID, karena paracetamol lebih berkhasiat sebagai antipiretiknya saja. Obat-obat yang mengandung ekstrak hyoscyamine seperti Feminak juga bisa diindikasikan ataupun digunakan sebagai obat nyeri. Dan selama penggunaan nyeri haid dan pengobatan nyeri haid ini secara mandiri, tentunya pastikan untuk mengkonsumsi obat tersebut sesuai dengan takaran dosis yang tertera pada label bungkus aslinya. Dan jika obat-obat tersebut tidak memberikan hasil, maka Anda dianjurkan dan sangat diwajibkan untuk berkonsultasi dengan dokter, minimalnya dokter umum ya, agar diketahui secara pasti penyebab nyeri haid yang tidak kunjung membaik yang terjadi pada diri Anda. Oke sobat Sains Farmasi, saya rasa cukup untuk pembahasan nyeri haid di rangkaian video kali ini, dan semoga video ini dapat membantu kamu semua dalam memahami ataupun mengetahui tentang menstruasi, dan sampai jumpa di video selanjutnya.